Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami imani di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sungguh bersyukur karena anugerah-Mu boleh kami nikmati sampai saat ini. Dan pagi yang baik ini kami mau menyediakan hati dan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkati kami semua ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan dengan tema sikap di dalam masa sulit. Sekali lagi, tema firman Tuhan, sikap di dalam masa sulit. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita sebagai orang-orang percaya, kita menyadari bahwa tidak ada satupun kita yang terlepas dari kesulitan di dalam hidup ini. Dalam kita menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita, menjalani hari lepas hari perjalanan hidup kita, seringkali kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini. Entah itu kesulitan bagaimana kita melangkah di dalam membangun sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga, kesulitan yang mungkin sedang kita hadapi di dalam sebuah usaha, pekerjaan, ataupun mata pencaharian. Bahkan kesulitan-kesulitan lainnya yang mendatangi setiap kehidupan kita di dalam setiap segi kehidupan ini. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, lewat firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama sikap-sikap yang harus kita lakukan, sikap-sikap yang harus kita kerjakan, sikap yang harus kita buat di dalam kita menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini. Filipi 4 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9 kita melihat sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi kesulitan. Yang pertama yaitu tetap bersukacita dan berbuat baik. Sekali lagi, yang pertama, tetap bersukacita dan berbuat baik. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi kita memperhatikan bersama-sama bahwa sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi kesulitan yaitu bersukacita. Bukan sekali bersukacita, tetapi dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Artinya apa? Bersukacita secara terus-menerus. Teruslah bergembira, teruslah happy. Sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada kesukaran. Bahkan apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ingat bahwa kesulitan ini merupakan tanda dari apa? Kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Itu sebabnya apa? Sekalipun kita sedang mengalami kesulitan, kita harus belajar melakukan kebaikan. Kita harus belajar berbuat baik. Dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kesukaran akan kita hadapi di dalam perjalanan hidup ini. Tapi jangan biarkan sukacita, jangan biarkan kebaikan hati kita hilang karena kesulitan, kesukaran hidup ini. Tapi teruslah bersukacita, teruslah bergembira, teruslah berbuat baik di dalam kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini. Yang kedua, sikap apa yang harus kita buat di dalam kita menghadapi kesulitan hidup ini? Yang kedua apa?
menyerahkan segala kesulitan yang kita hadapi di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Ya. Yang kedua apa? Menyerahkan segala kesulitan, kesukaran yang sedang kita alami di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kesulitan tidak akan pernah berhenti. Kesukaran tidak akan pernah berhenti. Akan terus kita alami sebagai orang-orang percaya. Tetapi Tuhan mengajarkan kita menyerahkan segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, karena kesulitan-kesulitan yang sedang kita alami di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Karena apa? Sebab damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran akan memenuhi hati dan pikiran kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas, tapi belajar menyerahkan setiap kesulitan, setiap kesukaran di dalam setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti memohon, jangan berhenti berharap, dan jangan berhenti bersyukur di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, sikap yang harus kita lakukan yaitu apa? Merubah cara berpikir kita tentang kesulitan yang kita sedang alami. Sekali lagi, yang ketiga, merubah cara berpikir kita tentang kesulitan yang sedang kita alami. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dengan jelas. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah engkau dengar daripadaku, lakukanlah semua itu. Allah sumber damai sejahtera akan memelihara engkau. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kadangkala kesulitan membuat cara berpikir kita menjadi salah. Kadangkala kesukaran membuat cara berpikir kita menjadi negatif. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan mengajar kita berpikir yang baik, berpikir yang manis, berpikir yang sedap didengar, berpikir yang positif tentunya. Karena dengan kita berpikir yang baik, berpikir yang sedap, berpikir yang manis, berpikir yang positif, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai saudara dan saya dalam kita menjalani kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah firman itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari dalam anugerah Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan pelihara, Tuhan berkati, bahkan buat segala yang kami upayakan dan kerjakan berhasil. Terima kasih Tuhan. Topang kami, tuntun kami, teguhkan kami di sepanjang hari ini. Dalam kami melangkah di hari yang baru ini. Kami serahkan semua dalam Tuhan, melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.